Ibadah monggo dijalankan secara istiqomah, sertai di dalam diri kita ketika beribadah. Apa itu? Ar-raja, optimisme, harapan, keyakinan bahwa ibadah kita ini dikabulkan oleh Allah dan akan berbalas penghargaan surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu jamaah masjid Nurul Iman, alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem muliaken. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan kita di majelis salat subuh pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita benar-benar termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun baik di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki kehidupannya baik mulia di dunia, dikehendaki kehidupannya baik dan mulia di akhirat. Yufaqihu fiddin. Tanda-tanda bahwa kita ini dikehendaki baik oleh Allah. Allah memberikan pemahaman, pengertian, pencerahan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa
semakin faham kita tentang agama yang kita peluk, semakin dalam keilmuan kita, semakin luas pemahaman kita tentang agama yang kita anut ini, berarti itu suatu pertanda Allah menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang baik, mulia di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah dikehendaki untuk diberi al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-ilman nafi'ah. Yu'til hikmata. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman pada agama yang bermanfaat, keluasan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang Allah beri? Mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang benar-benar oleh Allah diberi anugerah ilmu yang manfaat, faham pada agamanya, lalu pemahaman itu benar-benar mengilhami kita untuk mengamalkan ilmu itu. Faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang melimpah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Pak Milo, kulo seneng kulo kalian panjenengan oleh Allah ditakdirkan seneng kumpul-kumpul ngaji sarang-sarang patos ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita lajengaken salah satu nasihat Kanjeng Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah yang kemarin tidak selesai dengan tuntas. Walil mu'mini salasu alamatin yubadiru fi ta'atillah. Ada 3 indikator keimanan seseorang itu, bahwa kita ini adalah orang, benar-benar orang yang beriman. Ada 3 indikatornya. Yang pertama, sebagaimana telah disampaikan pada bulan kemarin, yubadiru fi ta'atillah. Dia akan selalu menyegerakan dirinya untuk menjalankan ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu bagian dari tipu muslihat setan. At-taswifu minasyaitan. Menunda-nunda itu adalah bagian dari tipu daya setan. Para bapak, para ibu, mengapa orang yang beriman itu akan terus menyegerakan dirinya untuk menjalankan ibadah sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, karena di dalam dirinya ada rasa cinta, mahabbah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Seperti yang telah disampaikan, ibadah itu tidak dipersepsikan sebagai suatu kewajiban, tapi ibadah itu dipersepsikan sebagai suatu kebutuhan. Subhanallah, sama dengan kita makan.
Kita makan itu bukan karena kita wajib, betul. Tapi makan itu karena kita butuh. Kebutuhan jasmani kita. Kita menjalankan ibadah, zikir, doa, baca Al-Quran, lebih-lebih menjalankan ibadah salat 5 waktu. Bukan karena wajib, bukan karena takut pada nerakanya Allah, bukan karena surganya Allah, tapi semata-mata karena di dalam dirinya ada getaran keimanan. Mohon maaf, dia beribadah itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sebagaimana kita makan memenuhi kebutuhan jasmani, maka dia yubadiru fi taatillah. Dalam urusan ibadah, subhanallah, dia akan terus segera tanpa menunda-nunda. Ini telah disampaikan pada bulan yang kemarin. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah, tanda-tanda orang yang beriman, termasuk kula kalian panjenengan, wa yajtanibul maharim. Niki sing rada abot niki. Wa yajtanibul maharim. Orang yang beriman, salah satu tandanya adalah di dalam dirinya ada keengganan, emoh, boten nurut menjalankan larangan-larangan Allah, baik yang kecil apalagi yang besar. Karena kita tidak tahu, para bapak, para ibu yang saya muliakan, karena kita tidak tahu. Seringkali mohon maaf, wah, wong dusong ini ae kok sesuk wudu lah wis di sepuro. Lah, enggak wudu. Inggih manawi sepunten Allah. Iya, kalau benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, ada seorang perempuan kelak masuk neraka hanya gara-gara kucing. Fi hirratin habasatha. Dia punya kucing. Kucing itu mungkin dipelihara. Lalu kucing itu tidak dikasih makan, mati. Subhanallah, kucing, hanya gara-gara kucing. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Dakhalat imra'ah an-nar. Kelak akan ada seorang perempuan ini kelak akan masuk neraka hanya gara-gara kucing yang dia pelihara tapi tidak dikasih makan kemudian mati. Mergo kucing. Nyuwun pangapunten. Jika Allah tidak memberikan pengampunan, sanksi pembalasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya natos mungkin dalam aturaken fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk memberikan pengampunan. Allah Maha Kuasa untuk memberikan sanksi pembalasan azab. Siapa yang oleh Allah kelak akan diberi pengampunan? Orang yang Allah kehendaki. Siapa yang kelak oleh Allah akan diberi sanksi azab pembalasan? Orang yang Allah kehendaki.
Kita ini sama-sama tidak tahu. Ketika kita melakukan dosa, dosa kita itu oleh Allah dikehendaki untuk mendapatkan pengampunan apa azab, kita tidak tahu. Maka mohon maaf, orang yang beriman enggan untuk melakukan larangan Allah, khawatir masuk pada kategori wa yu'adzibu may yasha, kategori pada orang yang Allah menghendaki untuk mendapatkan azab pembalasan. Kalau sudah mendapatkan azab pembalasan dari Allah, Masya Allah, saya pernah baca salah satu hadis. Tadi saya cari hadis itu, mohon maaf karena kebetulan waktu yang benar-benar menyita pula beberapa hari ini. Baru datang umroh hari Selasa, terus kegiatan terus terusan. Tadi malam baru sampai rumah itu jam setengah 12 dari salah satu acara di Pandaan. Jadi berangkat kemarin jam setengah 10 dari rumah. Ada acara di Babatan, terus dari Lidah, terus nyambung sampai ke Pandaan, baru pulang setengah 12. Mau belajar tadi malam, hantuk. Niki mau parkir mobil, terus buka-buka kitab ini sampai di mana kemarin ini. Kisah itu. Saya ngiling-ngiling apa hadis itu, lupa. Bapak Ibu, saya ingat substansinya hadis itu. Ada ahli neraka kelak. Ada ahli neraka. Subhanallah. Azab yang Allah berikan kepada ahli neraka itu apa? Mungkin ini sederhana. Hanya bara api ditempelkan di dekokan kaki. Kaki lah enten dekokan ini nggih. Ada bara api ditempelkan di situ. Saking panasnya bara api ini sampai otaknya ini mendidih. Dia yang mendapatkan azab seperti itu, dia kira ini adalah azab yang paling dahsyat di neraka. Padahal ini adalah azab yang paling ringan. Subhanallah. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini terkait dengan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah itu jika kita lakukan ada dua kemungkinan. Mungkin Allah berkenan memberikan pengampunan, mungkin Allah tidak berkenan memberikan pengampunan. Opsi yang kedua, Allah akan memberikan azab sebagai pembalasan. Kalau sudah azab opsinya, Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, ada ahli neraka kelak, dekokan sikil itu dikei bara api, saking panasnya sampai otak ini mendidih. Dia yang mendapatkan azab seperti itu, dia punya pikiran ini adalah azab yang paling dahsyat, ini adalah azab yang paling pedih. Padahal ini adalah azab yang paling ringan. Subhanallah. Ngapunten, sanggup tah teng neraka jenengan? Sanggup napa mboten? Sanggup napa mboten? Boten enten sing sanggup nggih. Nek boten sanggup, monggo sareng-sareng. Nggih, monggo sareng-sareng. Subhanallah. Ojo wani-wani ngelampaui larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam karyanya kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah
ma tumi'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Sampai kitabnya saya bawa karena nggak sempat belajar, takut lali. Para bapak, para ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau saja orang yang beriman itu tahu ma indallahi minal uqubah, sanksi azab di sisi Allah nanti. Kalau saja kita tahu seperti apa azab sanksi Allah kelak di akhirat itu. Kalau saja kita tahu, ma tumi'an bi jannatihi ahadun. Gak ada orang yang berharap surga. Artinya apa? Mereka tidak berpikir surga, sing penting boten melebu neraka. Kalau seandainya orang itu tahu betapa dahsyatnya azab di sisi Allah kelak di akhirat, ma tumi'a bi jannatihi ahad, maka tidak seorang pun yang berharap, yang punya keinginan masuk surga, sing penting boten melebu neraka. Saking dahsyatnya azab Allah nanti. La haula wala quwata illa billah. Moga-moga dibarengi selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, kalau saja orang-orang yang kafir itu tahu besarnya kasih sayang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir. Kalau saja orang yang kafir itu tahu besarnya kasih sayang Allah, ma qanata min jannatihi ahadun, maka subhanallah tak ada seorang pun yang berputus asa dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Saking besarnya rahmat dan kasih sayang Allah, sampai orang kafir pun masih punya harapan untuk mendapatkan surga. Itu kalau melihat kasih sayang Allah. Tapi kalau yang kita lihat itu besarnya azab dan sanksi Allah, ke Arab swarga, sing penting boten mlebu neraka. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah, di sini pentingnya para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken, kula kaliyan panjenengan, subhanallah, membangun keseimbangan antara satu, optimisme, harapan, keyakinan bahwa kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di dalam diri kita harus ada rasa apa? Khauf, rasa cemas, rasa takut, rasa pesimis. Jangan-jangan saya ini nanti diazab oleh Allah. Jangan-jangan Allah tidak berkenan memberikan pengampunan. Betapa dahsyatnya azab Allah. Harus ada itu di dalam diri kita. Harus ada. Jangan hanya rahmatnya Allah yang ditanamkan di dalam diri kita, sehingga kita overconfident, kepedean. Akhirnya apa? Kadang mengabaikan, mohon maaf, meremehkan dosa-dosa yang kecil sekali. Pastilah di sepuro kali Allah. Laku nang masjid ae, satu langkah, satu derajat, satu langkah menghapus dosa. Engkau wudu wis di sepuro kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Entar sholat sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, sekali lagi
Iya, kalau Allah berkenan memberikan pengampunan. Itulah. Makanya penting dalam diri kita, subhanallah, yubadiru fi ta'atillah wa yajtanibu maharimallah. Ibadah monggo dijalankan secara istiqomah, sertai di dalam diri kita ketika beribadah. Apa itu? Ar-raja, optimisme, harapan, keyakinan bahwa ibadah kita ini dikabulkan oleh Allah dan akan berbalas penghargaan surganya Allah. Tapi jangan lupa juga, wa yajtanibu maharimallah, jauhi larangan Allah. Tanam rasa cemas, rasa takut, khawatir ibadah saya itu tidak dikabulkan oleh Allah, khawatir dosa saya ini tidak diampuni oleh Allah. Harus ada rasa seperti itu. Orang yang beriman, di dalam hatinya ada roja, di dalam hatinya ada khauf, ada optimisme dan keyakinan, ada rasa cemas dan pesimisme. Harus seperti itu. Itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, ada saatnya kulo kalian panjenengan, para bapak, para ibu, Masya Allah, di malam hari tetap kita yakin kepada Allah. Tapi ada saatnya kita menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud khauf kita, rasa takut kita kepada Allah. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, subhanallah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la zillah illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan tempat yang teduh. Tentu di padang mahsyar. Di saat semua orang pada kepanasan, dia akan teduh di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan itu, yang ke-7 ini yang terkait dengan rasa khauf, takut, cemas dengan adab Allah. Siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu, adalah orang yang zakarallah, dia berzikir kepada Allah khaliyan, di saat sunyi, tidak ada orang yang tahu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fafadat aynahu, lalu tanpa terasa air mata itu menetes, saking takutnya kepada Allah. Subhanallah. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, ada 2 tetes yang istimewa di dunia ini. Sekali lagi, qatrotani, ada 2 tetes yang sangat istimewa di dunia ini. Satu, tetesan darah para syuhada yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tetesan air mata yang menetes dari mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dira'i. Ini kata Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Mohon maaf, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Mohon maaf, nangisnya bukan karena ditagih utang, betul. Nangisnya bukan karena ada masalah di keluarga, di tengah keluarga, betul. Nangisnya bukan mergo tukaran karo keluarga, betul.
Nangisnya min khasyatillah, karena takut kepada Allah. La yalijun nar, dia tidak akan pernah masuk neraka. Orang yang di dalam hatinya ada rasa cemas, takut kepada Allah, rasa cemas dan takut itu yang kemudian menjadikan air mata itu tumpah, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mohon maaf, ini yang mohon maaf perlu terus untuk kita latih di dalam diri kita untuk menjadi orang yang mudah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada istilah, mohon maaf, mungkin makalahnya Khalifah Umar bin Khattab, kalau kita tidak bisa menangis karena takut kepada Allah, tangisilah karena diri kita tidak bisa menangis karena Allah. Dan mohon maaf, memang berat. Kadang jika hati kita ini tidak sedang khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwata illa billah, kadang di hadapan Ka'bah sedang menyentuh multazam, kadang tidak ada getaran apa-apa, air mata itu tidak bisa tumpah. Berada di raudhah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang air mata itu tidak bisa tumpah. Subhanallah, berada di hadapan Rasulullah, menghaturkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadang betapa kerasnya hati kita berada di hadapan Rasulullah, air mata itu tidak bisa meleleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saking kerasnya hati kita, saking tebalnya hijab tabir tirai penghalang antara rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalam di hadapannya boten enten rasa apa-apa, boten konek. Ini para bapak, para ibu yang mohon maaf penting untuk terus kita asah dalam keseharian kita. Mohon maaf di saat kita bertahajud, lakukan sujud. Di saat kita sujud, baca doa-doa sujud, tidak sekedar dibaca tapi dihayati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus kita baca, terus kita baca, hayati, rasakan, masukkan dalam rasa hati kita sampai ada getaran di dada, air mata itu menetes tanpa terasa. Itu yang perlu kita latih. Baka min khasyatillah. Kita belajar nangis karena takut kepada Allah. Itulah yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar. Dia tidak akan masuk neraka kelak, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan oleh para ulama, pernah baca salah satu kitab itu, diperintahkan oleh para ulama, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita, Masya Allah, air mata kita menetes karena takut kepada Allah, maka usapkan air mata itu ke sekujur tubuh kita. Usapkan. Karena ini air mata yang kelak akan menjadi tameng perisai kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi,
Dua tetes di dunia ini yang sangat istimewa. Tetesan darah para syuhada yang membela agama Allah, tetesan air mata yang menangis karena Allah. Subhanallah. Para bapak, para ibu yang segala muliakan, jadi orang yang beriman itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibul mahal. Apapun yang dilarang oleh Allah, kecil apalagi besar, subhanallah, dia akan menjauh. Yang ketiga, wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Wah niki yang berat niki. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Apa itu artinya? Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Subhanallah, enten tonggo, subhanallah, kok mecucu mawon. Tapi awake dhewe tetap kepanggih sapa monggo Bu, nuwun sewu, disapa lho, sik pancet mecu. Kira-kira enten napa boten tiyang kados itu tenan? Wonten nggih? Tiyange teko bisa niki. Oh niki sing apot, sing apot. Bapak Ibu, kula kalian panjenengan sae kali tiyang sing sae dumateng kula jenengan. Oh gampang. Nyopo kali tiyang grapia, ramah, disapa, gampang. Wong kadang si ado siap-siap katene disapa ngoten nggih, siap-siap. Enten tiyang niku nggih, nyuwun pangapunten, mriki wis siap-siap nyopo dadi meleh. Tapi insya Allah nek jamaah subuh salat Masjid Nurul Iman insya Allah boten wonten nggih. Boten wonten sing ngaku. La haula wala quwata illa billah. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Maka para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, terkait dengan wa yuhsinu ma ila man asaa ilaihi, kita sebisa mungkin berbuat baik kepada orang. Apunten, paling sederhana, yang paling sederhana, kita berbuat baik kepada orang itu apa? Yang paling sederhana, sapa. Sapa. Itu modal utama untuk membangun komunikasi hablum minanas. Sapa. Kok enten tiang subhanallah grapia ramah nyopoan, pasti luar tonggo-tonggo dirasani wong iku lho apik sae mergono ramah grapia nyopoan, padahal ini ditarik sumbangan peliti luar biasa nih nyuwun pangapunten. Tapi dengan modal ramah grapia nyopoan, subhanallah, dia saksikan baik oleh tetangga. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan Rasulullah kepada sahabatnya, sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kula boten lepat. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang Islam yang wajib dilakukan oleh orang Islam yang lain itu apa? 6 kata Rasulullah. 1, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau panjenengan ketemu dengan sesama muslim, apa kata Rasul? Fasallim alaihi. Salam, assalamu alaikum. Paling tidak sapa. Ustaz, sampun disopo, tapi kan oleh blas. Nggih, semoten niku nggih. Orang yang beriman boten jera, boten kapok, tapi jujur nek kula aras-arasen nggih. Ustaz, nyuwun sewu, sik pancet mon. Binjing nuwun sewu tabah, manten itu ya wis. Nyuwun pangapunten. Memang berat iki. Estu. Berat. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi.
berbuat baik kepada orang yang tidak baik pada kita. Mau tetap sapa pada orang yang enggan disapa. Niki sing angel. Insyaallah sepindah malih nek panjenengan sakit ngelampai niki. Luar biasa. Nopo malih terkait dengan hubungan silaturahim, kekeluargaan, karena masih ada ikatan famili. Masya Allah, kadang pola hubungan sudah renggang, pun boten seduluran, pun boten diakoni sebagai dulur, tapi kulo kalian panjenengan tasik karso untuk datang silaturahim. Paling boten masih chat WhatsApp, assalamualaikum, paling boten. Itu luar biasa. Kadang di chat WhatsApp yo gak dibaca, kadang boten dibuka. Centangnya centang apa nih? Belum biru centangnya, gak dibaca. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita tetap dengan tulus mau WhatsApp. Mohon maaf, syukur-syukur mau datang silaturahim ke rumahnya. Itu pertanda dalam diri kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para bapak, para ibu, kita semua hamba-hamba Allah, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, punya roja, harapan yang kuat dalam hati kita, keyakinan. Dalam ibadah kita selalu ada keyakinan, yakin, mantep ibadah kita ini dikabulkan oleh Allah dan akan berbalas dengan surganya Allah. Yang kedua, ada rasa cemas, takut kepada Allah, sehingga itu yang menjadi penghalang kita, kontrol kita. Akhirnya kita jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, untuk terus membangun kebaikan pada saudara, tetangga, dulur dan seterusnya, meskipun mereka boten saya kalian kula panjenengan, tapi niki amin. Insyaallah jamaah salat subuh Masjid Lungkut Harapan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, itu hal-hal penting yang dapat saya sampaikan. Monggo kita pertajam dengan dialog, karena memang fisik kulo dan fisik dan pikiran kulo masih belum sepenuhnya bisa fokus konsentrasi. Kulo niki September niku umroh, terus kemarin niku tanggal 9 November niku berangkat lagi, baru datang hari Selasa kemarin. Jadi masih capek, habis itu undangan kemana-mana. Capek banget. Jadi Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga kadang pas ceramah kadang betul sakit fokus. Monggo kita pertajam dengan dialog. Mungkin ada yang perlu didialogkan, kalau semua enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kita panjatkan itu kan akan dikabulkan Allah SWT. Tapi kadang-kala kalau doa itu dikabulkan atau tidak, itu kan wewenang Allah ya. Kadang-kala kita kalau dikabulkan secara langsung, kita itu kaget, Ustaz. Apakah benar ini dari Allah? Ataukah ini ujian lagi? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ini Bapak Ibu, setiap kita berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa itu kata Rasul, wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa itu, panjenengan harus yakin doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah, Allah mengabaikan doa kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan di dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Ud'uni, berdoalah panjenengan kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku sambut, aku ijabah, aku doakan, aku kabulkan doa kalian. Ini firman Allah. Shadaqallahul azim. Allah maha benar atas segala firman-Nya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Yang harus kita yakini setiap kita berdoa dalam sujud kita berdoa setelah sholat kita, yakini doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Cuma Allah dalam mengijabah doa itu ada 3 kemungkinan. Allah dalam mengijabah doa itu ada 3 kemungkinan. Imma ayyu ajila fid dunya. Mungkin oleh Allah doa kita disegerakan, diberikan tunai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Seperti ingkang panjenengan rasakan. Panjenengan baru berdoa, Masya Allah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, syukur, tahadus bin nikmah. Saya hanya menceritakan nikmat saja. Dan saya beralhamdulillah, saya menceritakan nikmat tidak bermaksud apa-apa. Waktu habis sholat asar, saya i'tikaf di masjid sambil baca Quran. Hujan deras di Masjidil Haram. Orang tawaf itu banyak, orang tawaf hujan. Saya tidak sedang pakai baju ihram, pakai baju biasa, nggak bisa masuk ke latar tawaf. Dalam hati itu kepingin tawaf pas hujan, pengen gitu. Jadi dalam hati itu, ya Allah, kepingin ya Allah tawaf di rumahmu ini dalam keadaan hujan-hujan. Karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Ahad sore. Terus saya mau check out hari Senin. Jadi Seninnya harus tawaf wada. Habis sholat subuh, tawaf wada tentu bersama para jamaah. Subhanallah. Apa yang getarkan dalam batin minta kepada Allah. Habis sholat subuh, tawaf wada baru dapat 2 atau 3 putaran, hujan deras. Sampai baju ihram ini basah semuanya. Orang mau sujud, orang mau sholat sunnah, tawaf, itu sujudnya sujud ke air. Deras. Alhamdulillah. Imma yu'ajjilalahu fid dunya. Kadang memang ada doa permohonan kita kepada Allah yang diberikan tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita syukuri. Alhamdulillah. Kita gak usah berpikir macam-macam. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti panjenengan paring. Syukur, gak usah berpikir nopo-nopo. Apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri. Alhamdulillah. Jangan berpikir ini apa ujian, ini ada apa. Ini kan berarti kita mulai muncul buruk sangka kepada Allah. Sudahlah, kita berdoa, lalu dari doa itu oleh Allah segera diijabah dan diberikan secara tunai. Syukur. Alhamdulillah. Oh, ini jangan-jangan ini ada itu. Jangan. Itu sudah bagian dari, mohon maaf, mungkin kita akan mau berburuk sangka atau apa. Jangan. Kemudian yang kedua, wa imma ayyaddakhira lahu fil akhirah. Mungkin apa yang kita minta kepada Allah tidak Allah berikan secara tunai di dunia. Mungkin Allah simpan untuk kelak diberikan di akhirat. Ada salah satu hadis yang ditulis oleh al-imam, oleh kiai. Kalau orang Jawa kan biasanya kiai, Syekh Imam Nawawi Banten, seorang guru besar di Masjidil Haram dahulu, menulis kitab banyak termasuk kitab Nihayatuz Zen, kitab Tausyih.
Saya baca di pengantar kitab Tausyih karyanya Imam Nawawi Banten itu, antara lain yang dikutip adalah salah satu hadis, kelak di akhirat itu ada orang yang terheran-heran dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia heran mendapatkan anugerah, balasan atau penghargaan dari Allah, dia heran. Akhirnya dijawab oleh Allah, ini adalah jawaban doa-doa kamu yang dahulu dipinta di dunia. Tidak diberikan di dunia oleh Allah, tapi oleh Allah disimpan. Jadi investasi dia, kelak akan dia dinikmati di akhirat. Saking senangnya dia mendapatkan anugerah, penghargaan yang luar biasa dari Allah, sampai dia punya keinginan, punya harapan, apa yang dia minta di dunia itu tidak ada yang diijabah dan diberikan tunai di dunia, tapi semua oleh Allah diberikan di akhirat. Saking senangnya. Jadi kadang kita kan sekarang di dunia ini berharap nopo sing dijaluk sakniki nggih mangke langsung diparingi. Kepengine lak ngoten to nggih, instan. Soalnya pun sering makan mie instan niku napa nggih? Nggih. Dungo pun nggih kepengin instan. Padahal kelak nanti di akhirat, orang itu ketika mendapatkan pembalasan Allah, penghargaan Allah dari doa-doa yang dia pinta, saking senangnya sampai dia berharap tidak ada doa yang oleh Allah diijabah di dunia, diberikan di dunia, tetapi doa-doa itu diberikan di akhirat semuanya. Jadi ada doa itu yang oleh Allah sudah diijabah, sudah di-ACC, tapi tidak dicairkan sekarang oleh Allah. Cairnya nanti di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu mithlahu. Kemungkinan yang ketiga, doa itu sudah diijabah oleh Allah, tapi oleh Allah tidak ditunaikan di dunia, juga tidak jadi invest kita di akhirat, melainkan Allah beri sesuatu yang berbeda. Apa? Dia dihindarkan dari musibah, dari penyakit, dari kecelakaan, dari nopo. Yang dia pinta mungkin adalah rezeki. Rizkinya tidak datang, tapi oleh Allah tidak diberi penyakit, tidak diberi cobaan. Itu sesungguhnya bagian daripada realisasi terijabahnya doa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, manai panjenengan malam berdoa, paginya sudah dapat, apa sikap kita? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah memberikan secara tunai doa panjenengan. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Tidak perlu kita berpikir yang lain-lain, apalagi berburuk sangka. Maka tadi itu kemungkinan doa-doa kita. Ada yang lain mungkin? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pengucapan lafaz Allah itu ada beberapa yang saya dengar. Yang nomor satu adalah Allah, yang nomor dua Allah, yang nomor tiga Allah. Apakah ucapan itu ada perbedaan makna yang sangat fatal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dibaca Allah atau dibaca apalah. Ini terkait dengan tajwidul huruf. Bagaimana kita membaca kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid. Apa itu kaidah tajwid? Membacakan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhrajnya dan sifat
sifatnya. Gimana makhrajnya lam, bagaimana sifatnya lam. Wah, nanti ini tanya sama ustadz-ustadzah yang mengajar Al-Quran. Di mana makhrajnya, bacanya lam itu seperti apa, sifatnya lam itu seperti apa. Wah, mereka insya Allah akan sangat paham itu nanti ibu. Yang jelas, membaca Al-Quran termasuk membaca kalimat Allah, karena Allah itu banyak, lafaz Allah itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Paling boten niki, paling tidak saya sebutkan satu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Allah. Kenapa? Tidak sesuai dengan makhrajnya lam, tidak sesuai dengan sifat-sifatnya huruf lam. Jadi kalau dalam kaidah tajwid, setiap huruf di dalam Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Itu kaidahnya. Gimana kalau misalnya dibaca tidak sesuai dengan makhrajnya? Apakah satu berdosa ataukah gimana? Bapak Ibu, jawaban saya hanya satu. Sekiranya panjenengan bisa belajar, ayo perbaiki. Karena itu adalah satu kalimat yang menjadi salah satu di antara Asmaul Husna, dan itu yang paling penting. Allah, jangan Allah, jangan Allah, jangan. Itu Allah itu kan bukan lam itu, bukan lam. Allah la wow nih. Allah cuma la. Kalau dulu saya belajar ngaji di pondok pesantren Sedogiri itu, oleh guru saya diajari la li lubal. La. Kalau di qiraati harus buka la li. Kalau di qiraati itu kan harus jelas makhrajnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya. Jadi jangan sampai la ilaha illallah Allah la cilik Allah niku. Allah. Jadi sekiranya masih memungkinkan belajar, ayo belajar, diperbaiki sesuai makhraj dan sifatnya. Ustaz sudah tidak bisa ngowos. Allah gak iso, sebabnya apa? Wis ngowos Allah toh. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya nama Allah lalu disebut dengan Allah oleh kita. Mudah-mudahan oleh zat yang punya nama itu dimaafkan. Kita menyebut nama Allah kok gak iso nih guru. Mudah-mudahan oleh zat yang punya nama diampuni, ditoleransi, dimaafkan. Tapi ibu ojo sampai lu jenengan, ojo sampai belajar nggih. Bismillah. Apa ada perbedaan maknanya? Insya Allah maksudnya sama, tapi ada kesalahan di bidang makhraj dan sifat. Itu yang perlu diperbaiki. Loh Ustadz, saya ada kok yai Ustadz itu baca Allah bukan Allah tapi Allah. Okay. Meskipun kiai, meskipun ustadz, kan kita tetap yang diikuti yang benar. Lah ngoten to nggih? Yang diikuti yang benar. Makanya
para bapak, para ibu, dalam kaidah usul fikih itu kita mengikuti seorang mujtahid atau mungkin kalau sekarang seorang alim, seorang apa, yang diikuti itu adalah fatwanya, bukan amaliyahnya. Kenapa? Mungkin saja idla'allahu fa'alahu lima lam yadhar lil muqallid. Mungkin saja dia melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, lam yadhar, tidak tampak. Kenapa Kiai saya kok baca Allah? Mungkin saja karena giginya sampun habis. Jadi baca Allah wis gak iso ngowos. Bisa jadi seperti itu. Allah la ilaha illallah, bukan illallah, bukan lah. Moga-moga manfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan kekhilafan, ketidaksempurnaan, karena memang kula boten sepinten konsentrasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, pangapunten, barakallah, jazakallah khair. Pangapunten.